Lu sih banyak yang istirahat. Ya ilah, namanya juga capek ya, istirahat lah. Mana pundak gua pegal banget lagi. Jangan rebahan dulu lo Acil. Ini tenda belum berdiri. Kita cari tempat yang pas buat tempat kita tidur nanti. Udah bangun, kita pasang tendanya sekarang sebelum gelap. Iya bentar, kasih gua napas. Dibilangin, ini udah mau gelap loh. Biasanya masang tenda itu susah kalau tanknya masih baru. Suka melengkung-lengkung sendiri. Iya, punya kuota nggak lo? Buat apa sih? Mau pinjol? Pengen buka YouTube, lihat tutorial masang tenda. Ya Allah Acil, kenapa sih masang tenda harus lihat tutorial segala? Abis lu ngoceh mulu dah. Gua nggak biasa masang tenda ginian. Gua biasanya pakai tenda kayu, ngerti nggak? Jadi lu nggak tahu masang tenda, Cil? Males gua masang tenda ginian, gengnya bikin emosi. Ya udah, kita bagi tugas saja. Gue yang masang tenda, Cil. Lu yang nyari kayu bakar, sekalian buat api unggun. Jangan bilang lu juga nggak tahu cara bikin api unggun, Cil. Lah kocak, bikin api unggun doang mah, tinggal dibakar. Ntar juga nyala. Awas aja apinya nggak nyala-nyala. Val, kalau gue tugasnya apa? Nggak usah Mel. Lu di situ aja. Novel tahu kalau lu tuh nggak bisa apa-apa selain ngoceh. Gerak dikit bukannya ngebantuin, malah jadi beban. Gue kalau disuruh masang tenda mah gue pasang juga, bejir. Atau lu bantuin Acil aja Mel cari kayu biar cepat. Soalnya udah mau gelap ini. Mampus jadi babu gua. Yo cepat, ikut gua. Ingat, nyarinya sekitar pos ini aja. Jangan jauh-jauh, ntar lu nyasar lagi. Oke, aman. Waduh, nggak beres nih. Tuh orang mau diapain dah? Bukannya orang itu bagian dari mereka? Gua harus cabut dari sini. Kalau nggak, bisa-bisa gue ikut ketangkap. Tapi gue juga nggak boleh tinggal diam. Gue harus cari bantuan buat nyelamatin orang itu. Tapi gimana? Nggak mungkin gue ngadepin mereka sendirian. Ya udah kalau gitu, hari juga udah mulai gelap. Kemungkinan kita nge-camp di pos 5. Kalau ada apa-apa, lu tinggal susulin kita di pos 5. Oh iya, siap-siap bang. Oh iya, gue harus ke pos 5 nemuin Novel. Oke. Udah belum, Cil? Iya bentar. Kok lama banget sih? Nyari kayu doang juga. Belum disuruh nyari duit. Udah ayo. Waduh, gue mau pipis Mel. Gimana sih? Bukannya dari tadi kejelas banget dah. Udah sana buruan. Iya bentar ya. Ingat, dicuci jangan dikepret-kepret doang. Kalau nggak ada air pakai daun. Iya. Udah belum? Lama banget dah. Cil, Jangan bercanda deh. Gimana sih tuh anak? Hah? Bukannya itu topinya Acil? Tapi Acil kemana? Kok vibesnya jadi serem gini ya? Gimana ceritanya Mel? Acil tiba-tiba jatuh dari atas pohon. Tanya aja langsung ke orangnya noh. jadi gini ceritanya. Gue mau pipis kan ya. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Tolong. Gue penasaran dong. Gue cari sumbernya. Pas gue deketin pohon besar itu, suaranya malah hilang. Gue mikir jangan-jangan dari atas pohon. Ya udah, gue inisiatif manjat tuh pohon. Baru juga nyampe atas, gue malah jatuh bejir. Pokoknya ngeri dah. Entah itu suara dari mana. Haha. Jadi lu belum tahu cerita soal suara misterius itu, Cil? Emang suara itu asalnya dari mana, Val? Sebenarnya di atas pohon itu ada toa kecil yang disembunyiin. Lah, tapi kok gue nggak lihat toa sama sekali. Ya emang karena disembunyiin. Apalagi lu naiknya tergesa-gesa, mana sempat lihat. Oh iya. Tapi tujuan tua itu buat apaan?
Gue juga kurang tahu detailnya, tapi katanya sih emang buat nakut-nakutin para pendaki. Ih, iseng banget jadi orang. Jadi suara itu bukan suara setan. Ya bukan lah, masih aja lu percaya sama yang begituan. Tahu, rasain lu mau nakut-nakutin gua. Iya, sorry. Menurut kalian dia, makhluk di bumi diciptakan berpasang-pasangan kan ya? Tiap orang punya jodoh masing-masing. Terus? Misalnya nih ya, kalau ada laki-laki istrinya 2, itu jodohnya yang mana coba? Istri pertama apa kedua? Ya jangan dipelintir lah. That's simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 121. 12 kali 12 sama dengan 144. 8 kali 8 6 kali 4. Yang waras, jangan dipelintir. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta kan? CEO MBG siapa? Prabowo kan? Lah, terus apa hubungannya? Intinya jangan dipelintir lah, yang waras. Nyawit nih orang. Hah, Bobby? Gawat guys, Lah, lu kenapa, Bi? kita semua dalam bahaya. Buset, bahaya apa? Dadakan amat, mau tsunami. Bukan itu. Lah, terus kenapa, Bi? Coba ceritain pelan-pelan. Itu orang mau kita apain, Jak? Gue juga nggak tahu, Jo. Kalau dikurung terus-terusan bisa-bisa dia ikut mati kayak para pendaki lain yang udah kita sekep sebelumnya. Gue takut, Jak, kalau kelakuan kita ini ketahuan. Otomatis kita berdua bakal mendekam di penjara. Iya, gue juga khawatir Jo soal itu. Cuma mau gimana lagi? Ini perintah dari bos. Kita tunggu aja arahannya besok. Ah, sial. Gue dijebak. Gue harus kabur dari sini malam ini juga. Jadi gitu ceritanya guys. Gue juga nggak tahu harus ngelakuin apa waktu itu. Jadi, ladang ganja itu benar masih ada. Iya benar, sumpah gue lihat sendiri. Dan parahnya lagi ada seorang pendaki yang udah kena tangkap sama mereka. Tapi kok bisa pendaki itu masuk ke sana? Kan udah dipasang pelan tanda area terlarang. Nah itu juga yang bikin gue bingung. Bisa jadi dia bukan pendaki kayak kita. Bukan pendaki. Maksudnya gimana, Val? Gua rasa dia bagian dari mereka juga. Posisi dia mungkin sebagai kurir, yang tugasnya cuma ngambil barang lalu dibawa ke kota. Tapi kenapa orang-orang itu mukulin dia sampai pingsan? Gue curiga ada kesalahan yang sudah dibuat oleh kurir itu. Biasanya dia ketahuan udah bocor atau mau berhenti jadi kurir. Jadi rencana lu gimana, Val? Gini aja, kita nggak boleh ke sana malam ini. Tunggu sampai besok, baru kita semua ke tempat itu. Lu masih ingat kan di tempatnya? Iya Fard, nggak jauh kok dari belokan itu. Oke. Coba deh lu lihat kurir itu. Kasih dia makan kalau perlu. Oke Jak.